Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Hayati, NPM 1912-4977 dan nomor absen saya 29. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Langkah-langkah Metode Tafsir bi al-Matsur. Metode tafsir bi al-Matsur atau bil riwayah ini adalah metode yang menafsirkan Al-Quran berdasarkan nas-nas baik dengan ayat-ayat Al-Quran sendiri, dengan hadis Nabi, dengan akwal sahabat maupun dengan akwal para tabi'in. Nah, dari kalimat di atas dapat diambil bahwa ada beberapa macam cara atau metode dalam tafsir bi al-Matsur, yaitu yang pertama, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, yang kedua, tafsir Al-Quran dengan sunnah, dan yang ketiga, tafsir sahabat. Memasuki pembahasan yang pertama adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Sebagaimana diketahui, sebagian ayat Al-Quran merupakan tafsiran bagi sebagian ayat yang lain. Yang dimaksudkan ialah bahwa sesuatu yang disebutkan secara ringkas di satu tempat diuraikan di tempat yang lain. Nah, berdasarkan hal ini, maka seorang mufassir yang hendak menafsirkan Al-Quran hendaklah melihat dahulu dalam Al-Quran, mengumpulkan ayat-ayat yang bersama-sama menyangkut sebuah topik dan merujuk silangkan satu kepada yang lainnya untuk memperoleh keterangan mengenai sesuatu yang hanya disebut secara ringkas dengan bantuan berbagai ayat tersebut, atau untuk memperoleh kejelasan tentang sesuatu yang mujmal, untuk menghubungkan sesuatu yang nampak mutlak dengan keterangan yang tidak mutlak atau muqayyad, yang umum dengan yang khusus. Nah, inilah yang dimaksud dan sifat dari apa yang disebut menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Pembahasan yang kedua adalah tafsir Al-Quran dengan sunnah. Jenis yang kedua dari tafsir bil al-Matsur ialah tafsir Al-Quran dengan sunnah. Hal ini dilakukan jika tidak diperoleh penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Adapun bentuk-bentuk penafsiran Rasulullah terhadap Al-Quran dapat dilihat dari penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, kadangkala Rasulullah terlebih dahulu menjelaskan penafsirannya, setelah itu baru menyebutkan ayatnya. Yang kedua, sebaliknya Rasulullah menyebutkan ayatnya terlebih dahulu, diteruskan dengan penafsirannya. Yang ketiga, kadangkala Rasulullah menjelaskan ayat karena adanya pertanyaan dari sahabat. Keempat, kadangkala penafsiran tersebut untuk memutuskan perkara kontroversial di kalangan para sahabat. Dan yang kelima, menafsirkan ayat-ayat yang terkait dengan amaliyah, maka beramal dengannya adalah wajib. Dan seterusnya bisa dibaca sendiri di makalah. Itu ada beberapa poin lagi. Dan pembahasan yang ketiga adalah mengenai tafsir sahabat. Nah, apabila kita tidak menemukan tafsiran dalam Al-Quran maupun sunnah serta hadis-hadis yang telah ditetapkan dari Rasulullah, maka hendaknya kita kembali kepada keterangan-keterangan yang sahih dan yang telah ditetapkan dari para sahabat yang terkemuka, karena merekalah yang pernah bersama Rasulullah SAW, bergaul dengan beliau dan menghayati petunjuk-petunjuk beliau. Para sahabat Rasulullah pada dasarnya memahami pengertian ayat-ayat Al-Quran secara umum, namun pemahaman secara perinciannya bukanlah merupakan sesuatu yang mudah karena memerlukan kajian, penelitian, dan mestilah dirujuk kepada Rasulullah SAW. Nah, kesimpulannya, langkah-langkah metode tafsir bi al-Matsur itu ada 3, yaitu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, yang kedua tafsir Al-Quran dengan sunnah, dan yang ketiga tafsir para sahabat. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.